Cindy Aristia sebagai Dewi, Vincentius Alfred Adam Silvia sebagai Prati, Kirim lewat dokumen. Wahyu Prastia sebagai Udah masih aku udah kirimnya dulu. Vera Septiana Sulianti sebagai Lina, Fitri Octavia sebagai Dewi Puyuh, Lutfi Alexander sebagai Layang Putri, Wildan Dwi Utama sebagai Prajuri, Sasmita Amela sebagai Properti dan Tata Busana, Lira Ejelina Putri sebagai Properti dan Tata Busana, Markus Nurwahana sebagai Properti dan Tata Busana. Kami akan menampilkan sebuah teater yang berjudul Damar Bulan Menentukan. Selamat menyaksikan. Sebanyak ini loh. Sini aku kirimin. Di Janur Kijai sih. Dimulai dari datangnya Damar Wulan ke Majapahit. Damar Wulan adalah anak seorang bekas patih Majapahit, yakni Udara. Ia dilahirkan dan dibesarkan di desa Paluhamba, di bawah asuhan ibu dan kakeknya, Begawan Mustika Maya. Menurut nasihat kakeknya, ia pergi ke istana Majapahit untuk mencari pekerjaan. Di sana, ia mengabdi pada pamannya, yaitu Patih Wagender. Jadi kau bernama Damar Wulan dari Paluhamba. Benar Tuan Patih, hamba lah Damar Wulan dari pertapaan Paluhamba. Baiklah Damar Wulan, apa tujuanmu datang ke Majapahit dan untuk apa kau menemuiku? Hamba sengaja menghadap Tuan Patih berkat petunjuk Eyang Begawan Paluhamba agar menambah pengalaman hidup dengan menghamba pada Tuan Patih. Damar Wulan, menghamba di Majapahit tidaklah semudah memberikan telapak tangan. Apakah kau berkenan dengan pekerjaan yang kuberikan itu? Apakah pekerjaan tersebut Tuan Patih? Hamba akan berusaha melaksanakannya dengan baik. Pekerjaan yang akan kuberikan kepadamu adalah sebagai pemotong rumput dan penjaga kuda istana. Bagaimana Damar Wulan? Baiklah Tuan Patih, bila memang harus menjadi pemotong rumput dan pengurus kuda, tak apalah, hamba akan melaksanakan titah Tuan. Baguslah kalau begitu, Damar Wulan.
kau benar-benar satria sejati, tidak malu dengan pekerjaan yang telah terbuka. Sekarang, apa yang harus hamba lakukan? Lakukanlah tugas kami yang sesuai saya perintahkan tadi. Baiklah, Tuan. Patih Logender yang tidak Iya, ngebully aku. Lan, sampai kemana, Lan? Lan. Menerusin baju. Buka deh cek gerbang. Seru nih. Dia siapa? Dia terus. Ikut terus. Nah, ikut terus juga. Tolong bilangin ya, nggak usah main-main. Bilangin ke dia sampai Yang apa, Lan? Yang mana? cek grup chat gitu. Yang mana? Kok nggak ada ini? Fotonya gimana? menginginkan Damar Wulan bersaing dengan anak-anaknya sendiri, akhirnya menetapkan Damar Wulan sebagai pemotong rumput dan penjaga kuda istana. Dalam pengabdiannya, Damar Wulan sangat menderita. Meskipun masih kemenakannya sendiri, Damar Wulan diperlakukan seperti budak dengan segala penderitaan, menerima siksa dan penghinaan. Apalagi ditambah dua putra Patih Logender, Layang Seto dan Layang Kumitir sangat membencinya. Kecuali Dewi Anjasmara, anak perempuan Ki Patih Logender yang menaruh hati kepada Damar Wulan sejak pertama kali melihatnya. Hai kau, pembantu kerajaan yang baru. Kenapa kuda kami belum kau beri makan? Kau ingin kuda-kuda kami mati kelaparan, ha? Maaf, Tuan. Hamba baru saja memotong rumput dan belum sempat memberi makan kuda-kuda tersebut. Oh, jadi kau si pembantu kerajaan yang baru itu. Kami adalah anak Patih Logender. Jadi kau juga harus menuruti perintah kami, ngerti? Baik, Tuan. Hamba mengerti. Layang Seto dan Layang Kumitir pergi meninggalkan Damar Wulan. Ketika sedang berjalan, Dewi Anjasmara tidak sengaja melihat Damar Wulan. Siapa itu? Kapan salamnya? Bicara dalam hati, karena penasaran Dewi Anjasmara pun menghampiri Damar Wulan. Sejak pertemuan pertama itu, hari demi hari, Damar Wulan dan Anjasmara pun semakin dekat. Hingga akhirnya tumbuh bibit cinta di antara mereka berdua. Namun Patih Logender tidak menyetujui dengan hubungan mereka berdua. Tetapi begitu melihat besarnya cinta Putri Anjasmara terhadap Damar Wulan, Patih pun menyetujuinya. Kemudian Patih Logender terpaksa melepas Anjasmara untuk diperistri Damar Wulan meskipun hatinya tidak rela.
kerajaan Majapahit dilanda pemberontakan Minangkabau, Adipati Blambangan yang menyatakan diri sebagai raja berdaulat bergelar Prabu Uribisma. Pokok permasalahan pemberontakan tersebut adalah karena Minangkabau ingin memperistri Ratu Ayu Kencanawuwu, tetapi ditolak karena wajah Minangkabau seperti raksasa dan ingin merebut tahta kerajaannya. Hai Ratu Ayu Kencanawuwu, aku datang kemari untuk melamarmu. Maukah kau menerima lamarku, wahai sang ratu? Bagaimana ini Paman Patih? Apa yang harus saya lakukan? Menerima atau menolak lamaran Adipati Blambangan ini? Maaf Gusti Ratu, menurut hamba sebaiknya lamaran Adik Blambangan ditolak saja. Ada dua alasan dari hamba. Pertama, karena sebelum melakukan lamaran, Blambangan telah menjara wilayah Majapahit di Bangketan. Kedua, tindakan Adipati Blambangan jelas merupakan pemberontakan menentang pemerintah. Baiklah Patih, memang seharusnya aku tidak menerima lamaran Minangkabau. Maaf Adipati Minangkabau, sayangnya aku tidak bisa menerima lamaranmu. Apa? Kau berani menolak lamaranku, Ratu? Ini sebuah penghinaan buatku. Aku tidak terima dengan penghinaan ini. Maaf Adipati, bukan maksudku untuk menolakmu, tapi memang aku tidak bisa menerima lamaran ini. Kau banyak alasan, Ratu. Akan kuperintahkan para rakyat Blambangan untuk menyerang Majapahit. Tunggu saja pembalasanku. Minangkabau pun pergi dan bersiap untuk perang melawan Majapahit. Sedangkan Ratu di Majapahit mengadakan musyawarah untuk membahas ancaman dan pinangan Minangkabau dari Blambangan. Akhirnya, Ratu menggelar sayembara untuk mengalahkan Minangkabau. Siapa yang dapat mengalahkannya akan dijadikan suami. Tuanku Ratu, sebaiknya kita menyusun kekuatan pasukan untuk menggempur Blambangan. Dan menurut hamba, bagaimana kalau kita juga meminta bantuan negara tetangga seperti Kerajaan Sriwijaya atau Kerajaan Sunda untuk menumpas pemberontakan Blambangan? Lalu, bagaimana dengan pendapatmu Paman Patih? Begini Gusti Ratu, setelah mendengar beberapa pendapat, hamba bersimpul bahwa peperangan tidak mungkin dihentikan. Bagaimana kalau kita adakan sayembara buat putri? Sayembara apa Paman Patih? Begini, barang siapa yang dapat menemukan Minangkabau, bila ia laki-laki akan dijadikan saudaraku, dan jika perempuan akan dijadikan saudara. Paman Patih, setelah saya pikir-pikir, tidak ada jalan yang lebih baik lagi. Maka saya menerima gagasan Paman Patih. Kalau begitu lain saudara lain berhenti. Pergilah dan sebarkan sayembara ini kepada rakyat Majapahit. Baik, Gusti Ratu, kami akan mengumumkan sayembara ini. Sayembara sudah diumumkan kepada seluruh rakyat Majapahit, namun tak ada satupun yang mampu mengalahkan Minangkabau. Hingga suatu malam, Ratu mendapatkan wahyu bahwa yang dapat mengalahkan Minangkabau adalah pemuda bernama Damarwulan. Maaf Gusti Ratu, ada apa gerangan Gusti Ratu memanggil hamba? Aku memanggilmu ke sini untuk memberi sebuah tugas. Kalau boleh tahu, tugas apakah itu Gusti Ratu? Tugasmu adalah mengalahkan Minangkabau dan membawanya kemari, baik hidup atau mati. Apakah kau sanggup? Kalau hamba dipercaya, mudah-mudahan dengan izin Yang Maha Agung, hamba dapat melaksanakannya, Gusti Ratu. Baiklah, sekarang bersiap-siaplah. Baik Gusti Ratu, hamba mohon pamit. Damarwulan pergi menyusup ke Blambangan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ratu Ayu Kencanawuwu. Tetapi
kepergian Damarwulan ke Blambangan diam-diam diikuti oleh kedua anak patih Logender yang memang sudah merencanakan sesuatu yang jahat kepada Damarwulan, hingga akhirnya Damarwulan tiba di kerajaan Blambangan. Hei Minak Jinggo, jika berani lawan aku. Siapa kau? Daripada kau menantangku. Ketahuilah, hai pemberontak, akulah Damarwulan yang diutus oleh Ratu Ayu Kencana Wungu untuk membinasakanmu. Hahaha, sia-sia saja kau kesini Damarwulan. Kau tidak akan mampu menghadapi kesaktian senjata pusakaku. Gak ada besi kuning. Pertarungan sengit antara dua pendekar sakti itu pun terjadi. Keduanya silih berganti menyerang. Namun akhirnya Damarwulan kalah dalam pertarungan itu hingga pingsan terkena senjata gada besi kuning. Damarwulan pun dimasukkan ke dalam penjara. Bawa kuda itu ke penjara sekarang. Ya tuanku. Kirim aja. Rupanya kedua selir Minak Jinggo, Dewi Wahita dan Dewi Puyangan terpikat melihat ketampanan Damarwulan. Mereka pun secara diam-diam mengobati luka pemuda itu. Bahkan mereka juga membuka rahasia kesaktian Minak Jinggo. Damarwulan, jika kau ingin mengalahkan Minak Jinggo, kau harus mengambil gada besi kuning darinya. Tanpa gadanya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Benar, jika ingin mengalahkan Minak Jinggo, Anda harus merampas pusakanya. Lalu, bagaimana aku bisa merebut senjata pusaka itu? Kami akan membantumu mendapatkan senjata. Pada malam harinya, Dewi Wahita dan Dewi Puyangan mencuri pusaka gada besi kuning saat Minak Jinggo terlelap. Pusaka itu kemudian mereka berikan kepada Damarwulan. Setelah memiliki senjata itu, Damarwulan pun kembali menantang Minak Jinggo untuk bertarung. Alangkah terkejutnya Minak Jinggo saat melihat senjata pusakanya ada di tangan Damarwulan. Hai Damarwulan, bagaimana kamu bisa mendapatkan senjataku? Damarwulan tidak menjawab. Ia segera menyerang Minak Jinggo dengan senjata gada besi kuning yang ada di tangannya. Minak Jinggo pun tidak bisa melakukan perlawanan, sehingga dapat dengan mudah dikalahkan. Akhirnya, Adipati Blambangan itu tewas. Damarwulan memanggal kepala Minak Jinggo untuk dipersembahkan kepada Ratu Ayu Kencana Wungu. Dalam perjalanan menuju Majapahit, Damarwulan dihadang oleh Layang Seto dan Layang Kumitir. Mereka hendak merebut kepala Minak Jinggo agar diakui sebagai pemenang sayembara. Hai Damarwulan, serahkan kepala Minak Jinggo itu kepada kami. Tidak akan kuserahkan kepala Minak Jinggo ini untuk kalian. Pertarungan pun tak terelakkan. Layang Seta dan Layang Kumitir mengeroyok Damarwulan. Dan berhasil merebut kepala Minak Jinggo. Kepala itu kemudian mereka bawa ke Majapahit. Pada saat mereka hendak mempersembahkan
kala itu kepada sang ratu, tiba-tiba Damar Wulan datang dan segera menyampaikan kebenaran. Ampun Gusti, hamba telah berhasil menjalankan tugas dengan baik. Namun, di tengah jalan, tiba-tiba layang setan dan layang kumitir menghadang hamba dan merebut kepala itu dari tangan hamba. Ampun Gusti, perkataan Damar Wulan itu bohong belaka. Kamilah yang telah memenggal kepala Minang Jinggo. Dengan disaksikan oleh sang ratu dan seluruh rakyat Majapahit, pertarungan itu pun berlangsung sangat seru. Kedua belah pihak mengeluarkan seluruh kekuatan masing-masing demi memenangkan pertandingan. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Damar Wulan. Layang setan dan layang kumitir pun mengakui kesalahan mereka dan dimasukkan ke dalam penjara. Harusnya bagil. Iya. Tenang say. Masih ada waktu. Nyata sudah terbukti kalau kaulah yang berhasil mengalahkan Majapahit. Dengan demikian, aku akan kau menjadi Raja Majapahit sekaligus untuk menemui suksesi barat tersebut. Tetapi, mohon maaf sebelumnya Gusti Ratu, bagaimana dengan Putri Anjasmara, Dewi Wahita, dan Dewi Buyengan? Damar Wulan, kuizinkan kau tetap menikahi mereka dan menjadi garwa sendiri karena mereka sudah berjasa padamu. Terima kasih Gusti Ratu, hamba akan selalu bersikap adil, tetap rendah hati, dan tidak sombong. Damar Wulan berhasil memenangkan sayembara. Dengan demikian, Damar Wulan diangkat menjadi Raja Majapahit dan sekaligus menjadi suami dari Ratu Ayu Kencanamu. Selain itu, Damar Wulan juga memiliki 3 selir. Mereka adalah Dewi Anjasmara, Dewi Buyengan, dan Dewi Wahita. Demikianlah akhir dari cerita Damar Wulan dan Minang Jinggo. Ini bisa nggak sih? Makasih lah, susah banget. Silakan maju 2 menit